setelah itu dan ya itu sih. Tapi karena saya baru tahu mungkin ada yang kuliah, berarti ya kita majukan lagi jadwalnya sedikit. Oke, sesuai dengan agenda untuk hari ini akan ada yang presentasi ya. Jadi presentasi, bentar saya cek. Kelompok 4 oleh Mbak Sylvia dan Mbak Salsa yang akan membahas tentang enablers dan barriers untuk green supply chain. Nah, nanti teman-teman yang lain dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 5 siap-siap untuk menyiapkan pertanyaan gitu. Jadi metode seperti itu. Jadi nanti ini saya sudah siapkan daftar nilainya ya. Jadi nanti yang saya nilai adalah kalau untuk yang kelompoknya Mbak Sylvia dan Salsa itu presentasinya beserta cara menjawabnya, sementara yang nanti saya nilai dari kelompok lain itu dari sisi pertanyaannya. Nah, nanti untuk daftar hadir, saya sudah menginformasikan ke Mbak Yanti gitu ya, nanti akan ada yang masuk gitu dan kemudian memberikan link di kolom chat. Atau saya nggak tahu, mungkin bisa jadi kadang-kadang daftar hadirnya langsung di grup WA ya, atau gimana saya nggak ngerti. Ya semoga aja lah intinya diisi, jangan lupa ngisi intinya gitu. Jadi intinya saya semoga tidak ada masalah pada saat mau ujian, karena memang untuk presentasi ini kan ada requirement-nya gitu ya. Jadi ada minimum requirement itu harus mengikuti kuliah 70% sebelum boleh mengikuti ujian gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada masalah di belakang gitu. Semoga adik-adik semua punya hak untuk bisa mengikuti ujian semua. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Saya persilahkan untuk kelompok 4 Mbak Sylvia dan Mbak Salsa, silahkan untuk presentasi. Baik Bu, saya izin share screen. Ya, silakan. Langsung dimulai ya Bu? Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Berta. Di sini kami dari kelompok pertama yang presentasi atau ada perubahan nama kelompok Bu. Tadi Ibu Berta menyebutkan kelompok 4. Di sini kami karena presentasi pertama, jadi kami kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Sylvia Febriani, dan Siti Agnia Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan terkait. Bentar Mbak Sylvie, ini berlaku untuk semuanya, berarti kan ngurut itu ya. Jadi nanti yang kelompok presentasi minggu pertama ke kelompok 1 gitu ya. Iya Bu. Kemudian yang oke, ini saya cuma dapat mengikuti ini dari dari ketua kelasnya Mas Fahrudin ya. Iya Bu, kemarin sempat ada listnya, terus kemudian kita bagi presentasinya terus urut sesuai presentasi gitu Bu. Oke, ya saya sesuaikan ya. Terima kasih informasinya. Iya, sama-sama Bu. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan terkait enabler and barriers dari green supply chain. Outline presentasi dari kami yaitu pertama pendahuluan, yaitu sedikit pengantar terkait green supply chain itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu dilanjutkan dengan barriers atau hambatan yang dibagi menjadi internal dan external barriers. Kemudian yang ketiga yaitu motivators dan drivers yang juga dibagi menjadi 2, yaitu internal dan internal dan external motivators and drivers. Kemudian yang keempat referensi dan yang kelima penutup. Untuk pendahuluannya yaitu green supply chain management sendiri itu adalah inovasi dari supply chain management yang dahulu namun menggabungkan ekonomi dan ekologi. Jadi pendekatan ini inovasi dari green supply chain yang sebelumnya yang mungkin pernah kita tahu di pas S1 dulu. Kemudian green management sendiri itu adalah konsep untuk mencapai environment yang hazard free atau yang bebas dari bahaya. Untuk GSCM sendiri, fokusnya itu pada kebutuhan marketing dan tanggung jawab industri seperti aturan pemerintah dan kesehatan lingkungan. Kemudian barriers atau hambatan sendiri itu
karena ada transisi dari SCM sebelumnya ke Green SCM seperti yang kemarin sempat Bu Berta singgung sedikit, pasti ada hambatan untuk menerapkannya karena ini merupakan konsep baru dan konsep ini berpengaruh pada bisnis itu sendiri. Untuk itu, mengenali barriers atau hambatan dari Green SCM ini sendiri akan membantu kita untuk membangun strategi dalam mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu internal barriers atau hambatan yang dari dalam. Yang pertama yaitu lack of know-how and expert. Jadi kurang adanya pengetahuan dan ahli dalam hal GSCM ini sendiri. Mungkin yang dulu-dulu itu pengetahuannya masih kurang lengkap terkait pertimbangan lingkungan. Seperti kemarin yang dicontohkan adalah revolusi industri 4.0 kemarin. Jadi adanya kurangnya pengetahuan terkait itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada misconception about environmental issues. Jadi perusahaan itu cenderung melihat sebuah aspek lingkungan itu ketika dibutuhkan aja. Maksudnya di sini mereka mempertimbangkan lingkungan itu ketika sudah ada bahaya mungkin yang terjadi, baru mempertimbangkan lingkungan. Kemudian implikasinya perusahaan itu mempertimbangkan aspek lingkungan ketika dibutuhkan saja, seperti itu. Dan kebanyakan perusahaan itu menggunakan pertimbangan lingkungan itu karena takut adanya sanksi, makanya tidak ada inisiatif dan inovasi sendiri, hanya menggunakan guideline atau panduan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga itu ada financial accounting under and misrepresentation of environmental benefit and cost. Jadi skema akuntansi yang sudah kita kenal itu jarang mempertimbangkan adanya aspek lingkungan ini sendiri, dan malah mereka cenderung memasukkannya ini ke dalam cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Padahal seharusnya idealnya financial accounting itu perlu mempertimbangkan aspek lingkungan walaupun masih sulit untuk diukur. Yang selanjutnya yaitu short-term profit effect on cleaner technologies adoption. Jadi penerapan GSCM ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan profit. Nah, beberapa perusahaan itu sering pertimbangannya itu profitnya lebih cepat kayak gitu, makanya jarang mempertimbangkan untuk menggunakan ini karena kelamaan jangka waktu yang dibutuhkan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, sebelum dilanjut Mbak Silvi, sedikit menambahkan gitu ya. Jadi maksudnya di sini financial accounting itu, jadi kebanyakan itu orang itu menganggap bahwa finansial itu aspeknya tuh hanya biaya aja gitu loh. Jadi maksudnya mungkin ditekankan di situ. Jadi padahal environment itu tidak hanya sekedar biaya, tapi ada benefit gitu. Cuma memang benefitnya itu kadangkala itu sulit diukur, sehingga orang itu tidak melihat dan tidak mencoba untuk mengukur benefit itu. Jadi kalau sebenarnya kasarannya gini, karena memang kan kalau kita lihat environment benefit itu kan kalau cost itu kan kelihatan, misalkan harus punya limbah kemudian harus diolah kayak gitu, jadi kemudian ada cost. Tetapi kan benefit misalkan karena lingkungan kita semakin menjadi lebih bersih atau apa ya itu, atau mungkin udara kita tidak terpolusi gitu kan ya. Nah itu kadang orang itu sering underestimate gitu ya, sehingga itu tuh tidak dianggap benefitnya itu apa sih istilahnya, intangible benefit gitu ya, jadi nggak kelihatan gitu ya. Jadi intangible karena benefitnya itu nggak kelihatan sehingga tidak bisa diukur. Seharusnya kalau itu juga diukur gitu ya, nah itu bisa jadi ya ya intinya lebih fair kan ya kalau itu juga diukur, dan mungkin bisa jadi malah sebenarnya menguntungkan gitu. Nah jadi cuma di financial accounting saat ini, pendekatan saat ini, itu mereka tidak memasukkan itu sebagai benefit. Nah, jadi sebenarnya di sini kita bisa pesan apa yang kita pelajari di sini. Jadi
green supply chain itu multidisiplin ya. Jadi tidak hanya kita bicara tentang rantai pasok aja gitu. Jadi teman-teman pada saat menganalisis biaya itu juga perlu memikirkan aspek lingkungan ini dalam analisis biayanya. Jadi saya ingin menambahkan itu saja sih. Terus terkait dengan tadi misconception itu mungkin adik-adik sudah saya jelaskan minggu lalu, itu disebabkan karena yaitu tadi kita tidak bisa berpikir belum pendekatan berpikir dengan sistem itu belum ada gitu ya. Jadi dalam mindset kita itu adalah kita itu menggunakan resource, kemudian kita menghasilkan waste, dan kemudian waste itu yang harus diolah. Jadi semua orang tuh mikir kalau waste itu diolah itu kan artinya di situ ada kegiatan yang tidak produktif gitu ya. Sehingga orang industri itu ya males lah kayak gitu karena itu tidak menguntungkan gitu. Sehingga oleh karenanya ada regulasi atau contohnya kayak AMDAL gitu ya, yang mewajibkan gitu ya perusahaan itu sebelum membuang limbahnya keluar itu harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Nah, tetapi ini tentu saja tidak sustainable karena dari sisi aspek bisnis itu kan jadi kasarnya rugi gitu loh. Padahal sebenarnya ada pendekatan lain bagaimana supaya kita itu handling environmental issues tapi tidak merugikan. Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan konsep life cycle thinking. Nah, itu aja. Nanti mungkin detailnya apa itu life cycle thinking, mungkin adik-adik bisa bayangkan di konteks eco-industrial park gitu ya, di mana produk atau produk samping dari suatu industri itu dijadikan sebagai material dari material dari industri yang lain. Jadi contohnya misalkan di pembangkit listrik itu menghasilkan fly ash gitu ya. Nah, fly ash itu sebenarnya bahan baku dari semen gitu ya. Jadi bisa untuk membuat semen, bahan baku semen. Jadi itu aja sih sebenarnya kalau kita itu berpikir secara sistem gitu ya. Kita melihat material itu merupakan, jadi tidak hanya merupakan waste, tapi kita harus pikirkan apakah waste ini bisa digunakan untuk yang lain gitu ya. Nah, itu akan sangat mengurangi dari sisi lingkungan bagus dan dari sisi ekonomi itu juga menguntungkan gitu. Kan lebih bagus kalau kita bisa menggunakan bahan baku yang tanpa harus kita beli kan ya. Tapi orang lain sudah menghasilkan dan dia nggak mau, tapi kita butuhkan kan gitu ya. Ya itu saja, menambahkan saja. Ya silakan dilanjutkan di slide berikutnya Mbak Silvi. Ya, baik Bu, terima kasih atas tambahan dan koreksinya. Saya lanjutkan untuk yang kelima yaitu financial performance pressure. Jadi perubahan dari SCM ke GSM itu pasti berimbas pada performa finansial setiap perusahaan karena menggunakan sistem dan peralatan-peralatan baru. Kemudian selanjutnya yaitu bounded rationality implication. Dengan menggunakan rasionalitas yang dibatasi, membuat kebijakan itu cenderung berpikir bahwasanya informasi yang ada itu terbatas, makanya pengambilan kebijakan itu sendiri juga pertimbangannya hanya kepuasan dan menomorduakan isu lingkungan itu. Ya, mungkin sebelum ke sana ada yang tahu nggak apa definisi dari bounded rationality? Saya buka untuk teman-teman yang lain deh. Apa itu bounded rationality? Ya udah, coba Mbak Silvi atau Mbak Dara. Mbak Silvi sama Mbak siapa? Lupa. Ya Mbak Salsa. Mbak Salsa, apa itu bounded rationality? Kalau sepemahaman saya, bounded rationality itu misal seseorang punya ide atas suatu solusi suatu masalah gitu Bu. Terus idenya itu tingkat rasionalnya terbatas gitu, tergantung pemikiran orang tersebut gitu. Benar nggak ya Bu? Mungkin seperti itu. Kalau Mbak Salsa, tadi Mbak Salsa ya, atau Mbak Silvi? Jadi kalau orang yang rasionalis ya sebenarnya hampir sama sih Bu. Jadi orang itu mikirnya kalau rasionalisasi setiap orang itu terbatas karena keterbatasan informasi, makanya itu berimbas pada kebijakan yang diterapkan di perusahaannya dia, seperti itu. Ya,
sudah hampir benar ya Mbak Silvi. Jadi bounded rationality itu adalah cara berpikir kita tuh sudah rasional gitu ya. Jadi bukan cara berpikir kita tuh bukan rasional yang terbatas, bukan. Jadi cara berpikir kita itu sudah rasional. Hanya saja untuk berpikir secara rasional, misalkan ya, saya punya produk ada 50 gitu ya. Kalau kita berpikir rasional pasti dari 50 opsi itu misalkan banyak banget ya pilihan. Ini contoh aja biar contohnya ekstrim gitu ya. Dari 50 itu manusia kan bisa berpikir secara rasional untuk memilih produk itu yang bisa menghasilkan expected utility yang maksimum. Ya kan? Apa yang dilakukan ya kita evaluasi benefitnya, kita evaluasi cost-nya, kemudian kita evaluasi manakah yang benefitnya lebih tinggi daripada cost-nya kan gitu kan ya. Cara berpikir kita itu sudah rasional gitu. Tapi bounded, terbatas. Kenapa? Ya tadi seperti Mbak Silvi ceritakan, itu disebabkan karena informasinya yang kurang. Jadi misalkan dari 50 opsi itu, kita tuh bisa aja melakukan evaluasi tadi, cuma bisa jadi dari produk-produk itu kita tidak semua tahu produk tertentu itu informasinya untuk bisa kita evaluasi, itu nggak ada. Bisa jadi seperti itu, sehingga walaupun kita sudah rasional dalam mengambil keputusan, tetapi karena adanya informasi yang terbatas, sehingga ya jadi bounded gitu. Jadi maksudnya itu ya, jadi walaupun kita tuh sudah rasional, tetapi karena informasi sangat banyak dan sistemnya sangat kompleks gitu ya, jadi tidak semua informasi itu kita capture gitu, sehingga itu menjadi bounded rationality. Jadi itu maksudnya. Jadi sehingga efeknya adalah cara ngambil keputusan kita sudah benar, cuma karena informasinya itu tidak lengkap, jadinya bisa jadi apa tadi namanya, ya kita pilihannya salah, ya pilihannya kurang tepat. Jadi seperti tadi ya, sebenarnya kita sudah mikir bahwa oke, lingkungan itu perlu kita pertimbangkan, tetapi masalahnya kita nggak tahu gimana ngukur benefit misalnya. Ya, terus akhirnya ya hilang kan, kita tidak, karena tidak ada data ya tidak kita masukkan, terus akhirnya jadi environment itu hanya cost saja dan itu merugikan. Jadi akhirnya kesimpulannya seperti itu. Padahal kan tidak begitu, makanya kita sudah rasional tapi karena informasi yang terbatas itu jadi bounded. Jadi maksudnya itu tadi sudah benar yang disampaikan oleh Mbak Silvi. Ya silakan lanjut. Karena istilah ini akan banyak dipakai terutama untuk isu-isu yang ya sustainability apa segala macam. Jadi ada yang udah tahu kenapa maksudnya apa di sini. Ya silakan lanjut. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu interorganizational communication gap. Jadi perbedaan pemahaman antar elemen dalam perusahaan itu memiliki tujuan yang berbeda mempengaruhi kebijakan penerapan sistem baru. Karena ketika organisasi itu besar, maka kan akan dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, terkadang di sana itu terjadi miscommunication. Padahal setiap organisasi itu memiliki tujuan yang sama, namun karena dibagi-bagi itu tadi, jadi kadang beberapa divisi ini berpikir bahwasanya mereka memiliki tujuan yang berbeda. Nah, ini kadang menjadi kontraproduktif terhadap kebijakan perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu middle management change inertia. Adanya perubahan dianggap sebagai ancaman merusak nilai atau status middle management. Jadi kalau di manajemen itu ada tiga arsitektur atau 3 level. Kadang tuh level atas sudah menerapkan bahwasanya GSM itu diperlukan, namun belum tentu level di bawahnya itu menerapkan itu, karena beberapa itu ada keterbatasan seperti Source itu malah menganggap bahwasanya perubahan ini tuh menjadi ancaman yang mana dapat merusak nilai ataupun status middle management itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu labor force issues. Jadi ini tidak jauh dengan middle management change inertia. Jadi adanya isu terkait angkatan kerja, karena ketika kita menerapkan sistem baru pasti akan bisa jadi itu akan menambah itu pembagian tugas lagi, dan bisa jadi itu menambah divisi. Makanya dibutuhkan research baru juga seperti itu. Dan kekurangan pada research baru ini itu kan pasti akan berkaitan dengan angkatan kerja yang ada pada saat itu. Ketika itu kurang, maka akan mempengaruhi pada penerapan GSM itu sendiri. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu challenges in transitioning to green technologies.
perusahaan sudah memiliki sistem stabil atau perusahaan yang sudah menerapkan SCM sebelumnya, itu apabila berganti sistem maka perusahaan harus siap dengan tantangan baru, dengan peralatan dan teknologi yang baru juga. Jadi transisi ini akan membutuhkan hal-hal yang baru, peralatan baru, bahkan mungkin pelatihan lagi untuk research yang sudah ada atau SDM yang sudah ada, seperti itu. Mungkin dari Bu Berta ada Bisa lanjut. Kalau saya nggak komen berarti oke. Baik Bu. Untuk selanjutnya yaitu external barriers yang akan disampaikan oleh Salsa. Untuk external barriers, kebalikan dari internal barriers, sama-sama barriers, tetapi external barriers merupakan hambatan yang disebabkan karena pihak luar dari perusahaan tersebut yang menggunakan GSCM seperti itu. Yang pertama, the regulatory approaches failed points. Karena kebijakan ini melibatkan banyak elemen, pembuat kebijakan atau mungkin pemerintah memiliki tantangan untuk mengatur sistem yang berbeda-beda di dalam setiap level. Biasanya pemerintah membuat aturan itu saklek gitu, strict, kaku gitu, tidak menerima inovasi dari perusahaan. Misal perusahaan mempunyai inovasi tertentu, sehingga sebaiknya mungkin pemerintah lebih fleksibel dalam menerima masukan-masukan dari perusahaannya. Kemudian yang kedua, clean technologies access prohibiting factors. Selain tingginya biaya, teknologi baru seringkali rumit dan sangat spesifik, sehingga periode transisi lebih sulit, kurang efektif, dan kurang menarik investor. Karena menerapkan teknologi baru itu membutuhkan informasi, pengetahuan, dan kemampuan yang lebih, maka biasanya perusahaan itu ada hal-hal yang berlawanan seperti investornya kurang menarik atau dirasa kurang efektif atau transisinya sulit seperti itu. Kemudian yang ketiga, restricted access to external funding. Biasanya ini terjadi pada perusahaan-perusahaan menengah ke bawah seperti itu yang ingin turut menerapkan GSCM di dalam perusahaannya. Perusahaan-perusahaan tersebut sulit mencari investor yang akan mendanai dari sistem barunya tersebut, teknologi barunya tersebut. Kemudian yang keempat, counteracting policies and subsidies. Ini pemerintah biasanya contohnya kayak memberi subsidi BBM misalnya seperti itu. Kemudian pengguna otomatis merasa diuntungkan, merasa wah alhamdulillah BBM-nya turun gitu. Tetapi efek pada lingkungannya kurang diperhitungkan seperti itu. Jadi subsidi dari pemerintah dapat memberikan keuntungan beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, namun subsidi tersebut juga dapat kontraproduktif dengan kinerja dari lingkungan tersebut. Next. Kemudian lack of suitable markets for recycled goods. Untuk menerapkan GSCM ini lebih gampangnya mungkin kita memahaminya, kita bisa menggunakan kembali barang yang sudah digunakan gitu. Jadi closed loop begitu untuk sistem supply chain-nya. Nah, spesifikasi lingkungan untuk recycle dan reuse ini juga harus diperhatikan dengan seksama agar GSCM dalam perusahaan tersebut bertahan dengan jangka panjang. Misalnya perusahaan tersebut bekerjasama dengan elemen-elemen atau perusahaan-perusahaan yang menerima recycle dan reuse dari produk-produk atau bekas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sulitnya untuk mencari yang sesuai juga menyebabkan hal itu termasuk dalam external barriers. Dan yang terakhir, economic environment fluktuatif. Seperti yang kita tahu, kondisi ekonomi dunia itu sangat fluktuatif, kadang-kadang sangat tinggi, kadang-kadang sangat rendah seperti itu. Nah, kondisi ini memiliki peran penting dalam GSCM tersebut untuk menentukan faktor pendukung keputusan perusahaan. Seperti dana yang dibutuhkan berapa, kira-kira dalam jangka waktu sekian tahun sudah mendapatkan profit atau belum, seperti itu. Interaksi kondisi dan insiden skala lokal maupun global juga membentuk lingkungan ekonomi yang selalu berubah. 6 hal tersebut merupakan external barrier dari GSCM. Selanjutnya, mungkin Sylvie mau.
Yang selanjutnya itu motivators dan drivers atau kebalikan dari barriers. Kalau barriers itu hambatan, motivators itu hal-hal yang mendukung dan dapat mempengaruhi terlaksananya GSCM ini. Sama dengan barriers, motivators and drivers sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama yaitu enhancing efisiensi atau meningkatkan efisiensi akan meningkatkan profit dari perusahaan. Selain itu, perusahaan juga akan lebih sustain. Jadi dengan meningkatkan efisiensi, GSM ini juga akan meningkatkan profit dari perusahaan itu sendiri dan pastinya akan lebih sustainable. Kemudian yang selanjutnya itu environmental accounting atau akuntansi yang berbasis lingkungan. Seperti yang sudah disinggung di hambatan tadi, bahwasanya skema akuntansi yang sekarang ini belum memasukkan aspek lingkungan ini ke dalam skema itu sendiri. Makanya dengan menerapkan itu, dengan menerapkan environmental accounting itu sendiri, kita dapat mengetahui benefit atau cost dari penerapan GSCM ini sendiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu environmental reporting. Jadi karena laporan ini akan dijadikan acuan untuk perbaikan selanjutnya, maka sebuah laporan yang berbasis akan lingkungan ini juga diperlukan untuk mendukung penerapan GSCM itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu environmental management system and continuous improvement. Ini kaitannya dengan kebijakan. Jadi adanya aturan-aturan yang mengatur tentang environmental management system. Seperti itu, di sini dicontohkan adanya ISO 14000 tentang lingkungan menjadi standar baku suatu industri dalam melakukan manajemen lingkungan. Adanya kebijakan seperti ini akan mendukung penerapan dari GSCM itu sendiri. Yang selanjutnya itu voluntary initiative. Untuk menerapkan GSCM itu sendiri dibutuhkan ide-ide baru terkait improvement performa dari environmental management. Yang terakhir yaitu environmental leadership atau kepemimpinan yang berbasis dengan lingkungan. Jadi karena seperti di perusahaan ataupun di negara sendiri itu kita memiliki pemimpin-pemimpin sendiri atau pemangku kebijakan. Nah, pemimpin yang mempertimbangkan aspek lingkungan ini dalam pengambilan keputusannya itu juga akan mendukung diterapkannya sistem GSCM ini. Untuk internal motivators and drivers mungkin cukup, akan dilanjutkan dengan external motivators and drivers yang akan disampaikan oleh Salsa. Kemudian untuk external motivators dan drivers, seperti external barriers berasal dari hambatan dari luar perusahaan, sama seperti external motivators and drivers, itu berarti pendukung dari eksternal pengguna, seperti itu. Yang pertama, regulation, fostering pollution, prevention, innovation. Biasanya pemerintah mengatur industri atau perusahaan untuk melakukan EMS atau Environmental Management System dengan memberikan aturan kegiatan atau mengatur izin atau badan yang mengatur kegiatan dengan memberikan penalti bagi yang melanggar, seperti itu. Seluruh sistem supply chain-nya dipastikan izin dari prosedurnya. Jadi izin lingkungannya sudah dipastikan dari pemerintahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, polutan yang dikategorikan dan diberi batas maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian yang kedua, self-regulation. Membuat regulasi seperti yang tadi ada di hambatan, pemerintah tuh seringkali mengabaikan dari pihak perusahaannya atau pihak penggunanya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jika self-regulation itu dibuat. Jadi membuat regulasi dengan melibatkan dua belah pihak, misal perusahaan dan pemerintah, untuk menunjang adanya regulasi yang lebih mudah dan efisien, seperti itu. Kemudian economic incentive. Untuk mempromosikan atau menyebarluaskan GSCM, berbagai insentif bisa ditawarkan. Seperti biasa ditawarkan berupa potongan pajak pada yang menerapkan GSCM di perusahaannya. Terus kemudian
membuka subsidi pemerintah untuk penerapan investasi GSCM dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah juga dapat menerapkan penalti terhadap misal perusahaan yang sudah sekian tahun berdiri namun belum berani atau belum mau mengubah supply chain-nya menjadi green supply chain management seperti itu. Kemudian yang keempat, code of practice. Selain memberikan insentif, pemerintah juga dapat membuat standar ahli yang memahami tentang GSCM seperti apa. Saat mempunyai ahlinya, standar ahlinya seperti apa, sistem yang baru ini, GSCM ini dapat lebih mudah diterapkan, kemudian metodenya lebih adaptable dan profitable ke depannya, seperti itu. Next. Kemudian education dan training, untuk penerapan sistem yang baru tentunya dalam suatu perusahaan perlu dilakukan adanya education dan training terhadap karyawan-karyawannya atau pegawai-pegawainya seperti itu. Untuk meningkatkan pengetahuan dapat berpengaruh positif pula terhadap improvement yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah dilakukan training dan edukasi terhadap pegawainya, otomatis pegawainya merasa pengetahuan dan ilmunya tambah, kemudian mungkin bisa memberikan ide-ide yang cocok untuk green environment ini diterapkan pada perusahaannya. Kemudian peer networks, informasi mengenai GSCM, kemudian isu lingkungan lainnya disebarkan dengan sistem peer-to-peer dengan model desentralisasi. Biasanya stakeholder atau perusahaan itu memiliki banyak stakeholder, kemudian stakeholder tersebut membuat komunitas khusus mengenai isu lingkungan yang akan membantu perusahaan-perusahaan itu mengembangkan EMS-nya, seperti itu. Kemudian supply chain pressure, eksternal pendukung eksternal ini juga dapat dilakukan oleh stakeholder lain, misal supplier, dengan memberikan syarat perusahaan harus mempunyai dan memenuhi EMS, maka perusahaan dengan hal tersebut akan memenuhi GSCM-nya, akan mengikuti perkembangan isu lingkungan dan green management yang harus dilakukan, seperti itu. Seperti yang kita tahu, apabila dipaksa biasanya perusahaan akan mengikuti gitu, karena memang kebutuhan dari stakeholder-nya. Persyaratannya seperti itu. Kemudian financial stakeholder ini erat kaitannya dengan perusahaan, misal untuk pinjam uang atau pinjam modal seperti itu. Nah, jika financial stakeholder ini membuat syarat kerjasama harus comply dengan EMS, maka perusahaan tersebut juga akan mengikuti atau ikut serta dalam environmental management. Kemudian community stakeholder power. Maka terhadap isu lingkungan akan meningkatkan kepercayaan perusahaan oleh stakeholder-nya. Ketika perusahaan tersebut peka terhadap lingkungan, oh ternyata perusahaan ini sayang ya terhadap lingkungannya gitu, oh ternyata memiliki rasa peduli terhadap lingkungan, maka stakeholder tersebut akan lebih percaya atau lebih percaya dan lebih senang lah dengan perusahaannya, sehingga kerjasamanya dapat lebih ditingkatkan, seperti itu. Kemudian environmental auditing. Environmental auditing ini dilakukan untuk meningkatkan performa dari green supply chain management atau green environment management-nya dari suatu perusahaan. Ketika audit dilakukan, maka mungkin kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang lalu akan terlihat, kemudian akan bisa dilakukan improvement. Kemudian yang selanjutnya green consumer. Sekarang karena isu lingkungan sudah atau sedang naik, maka customer pun juga akan berpikir, oh saya akan membeli produk atau memakai jasa dari perusahaan-perusahaan yang memikirkan lingkungannya gitu, menggunakan manajemen lingkungannya untuk menjalankan perusahaan, seperti itu. Jadi mungkin customer akan lebih cenderung menggunakan produk dan jasa dari perusahaan-perusahaan yang peka terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, international trade. Barang dan jasa adalah dua hal yang tidak berhenti dibutuhkan dalam perputaran ekonomi dunia. Nah, international trading ini juga mempunyai syarat khusus tentang isu lingkungan. Seperti yang kita tahu, isu lingkungan di dunia juga sudah merebak. Jadi ketika perusahaan tersebut ingin
masuk atau ingin tetap berada pada trade di internasional atau perdagangan internasional, maka perusahaan akan mengikuti dan memahami serta menerapkan EMS tersebut. Selanjutnya, masuk dalam kesimpulan dari pembahasan kita tadi, yaitu yang pertama, dalam menjalankan green supply chain management, perusahaan banyak dihadapkan dengan keterbatasan dan masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor dari internal maupun eksternal. Keterbatasan ini kemudian disebut dengan barriers, disebabkan karena hubungan antar stakeholder dalam membentuk supply chain seperti pegawai perusahaan di internal, supply chain, customer, bahkan pemerintah dalam hal ini yaitu pembuat kebijakan. Terselesaikannya barriers atau hambatan tersebut dapat dibantu dengan adanya pendukung atau motivators dalam GSCM. Motivators ini juga dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Berikut referensi yang kami gunakan dari buku, dari Arsiles, dan dari jurnal. Kemudian untuk penutup kami mengutip perkataan dari United National World Commissioning on Environment and Development, yaitu sustainability means being able to satisfy current needs without compromising the possibility for future generation to satisfy their own needs. Ya, semoga dengan adanya GSCM ini kita dapat melindungi atau menjaga anak cucu kita dengan mendapatkan lingkungan yang lebih baik nantinya gitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, kritik, masukan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Silvi dan Mbak Salsa. Udah mikir anak cucu ya Mbak Salsa. Saya sih sudah mikir anak cucu ya. Ya, baik. Ini sebenarnya kalau adik-adik perhatikan ya, ini sangat menarik sekali gitu ya. Kenapa gitu ya? Ini menurut saya sudah bisa kita jadikan. Jadi paparannya Mbak Silvi sama Mbak Salsa itu jadi sudah bisa kita jadikan kayak framework gitu loh. Misalnya nih, ada adik-adik yang tertarik mau tesis, mengerjakan tesis misalkan untuk mau menerapkan green supply chain di suatu perusahaan gitu ya. Jadi kok ada perusahaan, misalkan ada perusahaan gede tapi kok nggak menerapkan itu, apa ya menjadi barriernya. Nah, jadi mungkin adik-adik bisa menggunakan materi hari ini gitu ya. Materi hari ini tuh bisa dipakai sebagai initial knowledge untuk buat framework gitu loh. Kira-kira apa sih yang membuat orang itu mau menerapkan, atau hambatannya apa, atau supporting factorsnya itu seperti apa gitu. Jadi itu mungkin dari saya, dan mungkin sebelum kita mulai ke pertanyaan, saya mengingatkan lagi adik-adik silahkan mengisi presensi di kolom chat. Tadi sudah Mbak Yanti kayaknya sudah ngedrop link di sana, silahkan sambil ngisi ya. Baik, saya buka pertanyaan, kayaknya tadi sudah ada yang raise hand ya. Sudah banyak Bu yang raise. Oh iya, sudah banyak yang raise hand. Ya silakan. Silakan Mbak Silvi dan Mbak Salsa aja yang milih ya. Oh iya Bu. Nah, saya kelihatan ya. Ini yang raise hand itu kalau di sini iya. Kalau di tempat saya itu yang kelihatan itu Mbak Dara, Mbak Mas Muhammad Fadil yang raise hand. Ya, boleh Bu. Dara. Ya, silakan Mbak Dara. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Mbak Silvi dan juga Mbak Salsa, yang sebenarnya peran pemerintah dalam penerapan GSCM ini seperti apa sih? Terima kasih. Yang sulit ini. Ya, silakan. Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Mungkin dari saya dulu, nanti ditambahin sama jadi kalau dari barriers dan motivators tadi, sebenarnya pemerintah itu banyak berperan dalam penerapan sistem ini, karena pemerintah itu sebagai stakeholder atau pemangku kebijakan publik itu bisa menerapkan berbagai kebijakan seperti itu. Namun ini tadi juga masuk di dalam hambatan, karena ada kegagalan melalui kebijakan ini tadi. Tapi ketika
motivator sendiri kita mempunyai leadership yang perhatian terhadap aspek lingkungan, itu pasti akan membantu dalam hal ini seperti itu. Jadi melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan seperti itu. Selain kebijakan juga melalui controlling terhadap pemberlakuan itu tadi, dan juga mungkin pemberian sanksi tadi seperti itu. Ini berarti pemerintah secara umum ya? Iya Bu. Jadi bisa melalui policy, tapi ya di satu sisi salah satu drawback policy itu ada, kalau dalam sistem thinking itu ada unintended consequences gitu. Jadi misalkan maunya ini policy-nya adalah diterapkan untuk kasarnya adalah untuk mensupport green activities, tapi malah kebalikannya, malah kok discourage green activities. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan juga tadi beberapa bentuk dari intervention bisa berupa hukuman gitu ya, atau bisa berupa award seperti insentif dan lain sebagainya. Nah, silakan mungkin kalau ada yang tambahkan Mbak, tadi Mbak Salsa atau Mbak Silvi mirip-mirip sih, mukanya mirip, fotonya mirip. Ya silakan Mbak tambah. Terutama untuk konteks Indonesia gitu, kira-kira apa ya yang diketahui oleh Mbak Salsa dan Mbak Silvi? Mungkin setahu saya ya Bu, dulu pengalaman waktu kerja mungkin penerapan dari green management mungkin kayak gitu ya Bu. Green management dari perusahaan tersebut itu seperti menggunakan simpelnya tuh lubang air itu diperbanyak seperti itu. Jadi kemudian ditampung dengan resapan air hujan, rainwater harvesting seperti itu termasuk dengan salah satu menghemat air, misal seperti itu. Kemudian mengikuti regulasi pemerintah dengan mengecek kebisingan, mengecek polusi yang ada di perusahaan seperti itu secara berkala, satu semesternya 2 kali seperti itu. Itu mungkin penerapan kecil, nggak kecil juga sih, lumayan dari GSCM mungkin di salah satu perusahaan di Indonesia seperti itu untuk mengikuti regulasi dari pemerintah seperti itu. Kalau saya nambahin juga Bu, kalau kebetulan saya kan juga tesisnya berkaitan dengan, mungkin ada kaitannya sedikit tentang GSCM, jadi itu terkait polusi. Cuma kalau di Indonesia sendiri itu masih kurang. Kalau saya kan di luar negeri, di mana biasanya kalau polusi di pelabuhan itu kan banyak ya Bu, karena gas yang dihasilkan sama truk itu sendiri. Nah itu di Indonesia sendiri itu masih kurang dalam hal itu. Bahkan kemacetan itu kan sendiri juga mengakibatkan banyaknya polusi udara. Itu mungkin pemerintah juga bisa menerapkan. Jadi adanya integrasi dari mulai pemerintah, semua stakeholder pemerintah, perusahaan ataupun yang lainnya itu untuk menerapkan sistem yang ramah lingkungan itu tadi, seperti kemacetan. Dan mungkin salah satu penelitian dari teman satu bimbingan saya itu juga membahas soal itu, soal polusi udara di Indonesia itu sih. Tapi hanya mengukur aja, tapi nggak ada ininya, apa yang dilakukan setelah itu gitu. Yang penting kan sebenarnya apa yang perlu dilakukan ini gitu. Pembatasan ini sih Bu, mungkin pembatasan kayak misal gas yang dari perusahaan-perusahaan itu ada batasannya, jadi mencapai tingkat berapa seperti itu. Kalau itu memang sudah ada regulasinya ya, biasanya di regulasi AMDAL nih. Jadi sebelum perusahaan itu berdiri itu sudah harus melakukan analisis dampak lingkungan gitu. Nah mungkin sekedar update aja yang terbaru ya. Pemerintah itu sekarang juga walaupun masih sifatnya voluntary gitu ya. Jadi untuk perusahaan itu dapat status proper itu harus melakukan LCA untuk produknya. Jadi kalau udah tahu LCA, mungkin adik-adik belum pernah tahu ya apa itu LCA. LCA itu life cycle assessment gitu ya. Jadi life cycle assessment itu mengukur dampak lingkungan life cycle produknya. Jadi produk itu selama hidupnya gitu. Jadi mulai dari diukur dampak lingkungan mulai dari supplier sampai dia sampai sudah dispose gitu ya. Jadi ya nanti kalau ada kuliah
tentang ekologi industri atau sustainability pasti akan diajarkan seperti itu. Tapi ini karena saya ngasih singkat saja ya. Jadi itu menjadi kalau mau perusahaan dapat proper itu ya harus mengerjakan RSI. Jadi sudah kalau di Indonesia itu sudah ada, walaupun sebenarnya masih sangat kurang ya kalau dibandingkan negara lain, tapi sudah ada inisiatif lah untuk menuju ke sana. Oke, itu kira-kira sudah menjawab Mbak Dara? Iya Bu, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya banyak PR lah menurut saya ya, untuk Indonesia itu banyak banget PR yang harus dikerjakan gitu karena kita tuh memang masih jauh sekali gitu untuk aware terhadap lingkungan ya, mungkin wajar saja ya kasarannya untuk mencari sesuap nasi aja susah, buru-buru mikirin lingkungan kan gitu ya, karena memang negara kita masih sangat heterogen ya. Beda mungkin di negara berkembang intinya basic need-nya udah terpenuhi, ya sekarang mereka tinggal mikir sesuatu yang bagaimana bisa sustain gitu ya. Kalau di Indonesia masih mikir basic needs lah kasarnya seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa menjadikan excuse itu untuk tidak melakukan gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua, saya persilakan ke harusnya kalian yang jadi moderator. Ayo apa deh, Mas Muhammad Fadila. Muhammad Fadila silahkan. Ya, permisi. Saya setelah mengetahui barriers dan motivator itu untuk di Indonesia sendiri bagaimana cara menerapkan GSCM itu biar efektif gitu, mengingat yang sumber daya yang dimiliki di negara kita. Terima kasih. Ya, pertanyaan agak mirip sama Mbak Dara ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin Mbak Salsa sama Mbak Sylvia ada yang mau ditambahkan, silahkan. Mungkin kalau bagaimana cara melakukan yang efektif setahu kami gitu ya Bu, maksudnya kami juga belum pernah menerapkan GSM dari enablers and barriers-nya itu sendiri. Mungkin bisa dianalisis dulu resource dari perusahaan yang kita miliki itu apa saja seperti itu, kemudian dari resource tersebut melihat, kita berkaca dulu dari perusahaan yang serupa yang sudah menerapkan GSCM, sekiranya mereka sudah menerapkan apa saja seperti itu, sehingga ketika kita sudah mengetahui kompetitor atau teman setipe perusahaan itu sudah menerapkan GSCM model seperti ini, maka kita harus minimal sama atau lebih baik lebih dari perusahaan yang lain kompetitornya. Kemudian dari internal manajemen dari perusahaannya sendiri pun juga harus diperkuat dulu, seperti top manajemennya mendukung. Ketika top manajemennya mendukung, maka sedikit mempermudah biaya yang akan dikeluarkan seperti itu. Seperti yang kita tahu, apabila tidak dapat approval dari yang di atas, maka ya biaya tidak akan lancar seperti itu. Kemudian juga memastikan bahwa pegawai-pegawainya paham betul bagaimana sistem manajemen green ini akan dilakukan seperti itu. Mungkin dari Sylvie mau menambahkan? Iya, mungkin sedikit nambahin karena kalau rantai pasok itu kan dari hulu sampai hilir itu pasti bakal banyak pemangku kebijakan di sana. Mungkin agar efektif itu bisa diterapkan satu persatu dari, kalau yang efektif mungkin top down ya dari atas ke bawah. Tapi kalau untuk level ke bawah itu kayaknya akan sulit, akan lebih sulit. Mungkin caranya bisa dengan efektif saat melakukan order seperti itu. Jadi nggak nunggu bolak-balik order, cuma dengan order menerapkan itu. Kita ordernya itu langsung, jadi nanti nggak banyak polusi seperti itu. Terus penggunaan peralatan yang ramah lingkungan atau yang bisa di-recycle, bisa di-reuse seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu ketika dilakukan secara terus-menerus pasti akan ada impact-nya seperti itu. Mungkin Bu. Ya. Jadi gini adik-adik, jadi kalau bicara tentang peran pemerintah ya, pemerintah itu so far yang bisa dilakukan itu adalah membuat regulasi atau membuat kebijakan, tetapi tidak bisa memaksa misalkan para industri-industri itu harus menggunakan teknologi tertentu gitu. Nah itu kan kalau untuk teknologi tertentu, kalau pemerintah kan pokoknya kami punya aturan misalkan kalau kalian bikin industri tidak boleh melebihi dari misalkan
gas buangnya CO-nya mengandung sekian ppm misalkan. Nah, tetapi mau pakai apa caranya gimana ya silahkan dipikirkan industri itu. Tentu saja industri akan memilih manakah yang cara yang paling profitable dan praktikal kan gitu. Nah jadi memang kalau untuk peranan pemerintah ya itu cuma bisa membuat regulasi dan mungkin ya tadi saya bilang kalau misalnya melanggar ya diberikan penalti, tapi kalau misalkan ada apa namanya kelebihan-kelebihan itu bisa diberikan insentif. Kadangkala kalau untuk mensupport itu ya kita perlu berikan insentif gitu ya. Itu maksudnya untuk memulai. Jadi bisa jadi ada suatu inisiatif yang itu pasti rugi kalau pasti rugi. Jadi intinya tidak ada industri yang mau join karena itu pasti rugi. Nah, dalam konteks seperti itu, dalam kondisi seperti itu, nah pemerintah itu harus memberikan insentif atau memberikan subsidi. Itu sudah polisi yang sangat umum ya. Nah, cara yang paling mudah yang satu lagi, cara yang cukup efektif yang satu lagi adalah dengan menggunakan eco-labeling. Jadi eco-labeling itu sebenarnya adalah membantu konsumen gitu ya. Membantu konsumen itu untuk memilih produk manakah produk yang ramah lingkungan. Nah, salah satunya toolnya itu adalah sebenarnya di Indonesia sudah membuat ya itu di bawah Kemen LHK, Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Untuk eco-labeling namanya, aduh saya lupa. Eco-label Indonesia atau apa ya? Bisa cek lah di browsing aja nanti di situ ada. Nah itu artinya kalau ada produk itu sudah ada tempelan itu gitu ya, artinya itu bisa dipastikan produk itu ramah lingkungan. Sehingga dengan cara seperti itu, pemerintah seperti itu akan mengencourage para industri. Kan kasarannya kalau dia jual produk supaya produk itu laku, apalagi kalau sekarang konsumen zaman sekarang katanya sih generasi milenial dan seterusnya setelahnya itu punya kepedulian terhadap lingkungan lebih besar daripada generasi saya gitu ya. Sehingga kan sudah beda nih zamannya gitu kan. Sehingga mungkin konsumen kalau diberikan informasi tentang itu manakah bisa memilih manakah produk yang lebih ramah lingkungan, tentu saja ini kan akan memberikan benefit juga untuk industri, kan meningkatkan pemasarannya kan ya, meningkatkan penjualan produknya, sehingga hal itu akan mengencourage industri itu untuk melakukan green supply chain. Nah seperti itu, jadi kurang lebih apa ya rutenya ini sekalian menjawab tadi pertanyaan Mbak Dara dan Mas Fadil ya. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing peran masing-masing aktor itu punya peran masing-masing gitu. Jadi itu baik. Nanti kalau ada tambahan saya tambahin deh. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Mas Jufrizal yang sudah angkat tangan lama banget nih. Silakan. Semoga nggak pegel ya. Saya izin bertanya Bu, Mbak Salsa, Mbak Sylvie, pertanyaannya dari segi source atau sumber daya bahan baku, misalnya beberapa perusahaan ada yang bahan bakunya tersebut bisa untuk penerapan GSCM ini sendiri, misalnya seperti perusahaan makanan itu sendiri kan kalau misalnya menghasilkan limbah akan bisa diolah misalnya jadi pupuk atau jadi apa atau bagaimana begitu. Namun ada beberapa perusahaan misalnya dia udah dapat izin nih dari pemerintah dan udah analisis AMDAL atau bagaimana, namun di perjalanannya dia menghasilkan di mana limbah-limbah itu emang merusak lingkungan, sehingga kayak kemikal kayak di lumpur lapindo gitu, sehingga mau nggak mau dia harus membuang ke lingkungan karena sekolah bagaimana. Nah itu SCM-nya seharusnya seperti apa gitu? Mungkin itu yang saya tanyakan. Mas Dari segi ini mungkin saya mengklarifikasi dikit. Jadi ada industri menghasilkan limbah, terus limbah itu dipakai industri lain atau gimana? Atau limbah itu atau gimana tadi? Limbah itu akan digunakan industri lain atau limbah itu sebelum dibuang harus diproses? Misalnya ini Bu, kayak limbah tekstil itu loh Bu. Jadi kadang kan limbah tekstil itu dia udah nggak bisa lagi diolah gitu Bu, ada mau harus dibuang ke lingkungan gitu Bu. Jadi kan itu merusak lingkungan. Kira-kira yang GSCM yang seperti apa untuk perusahaan yang emang udah nggak bisa lagi gitu, kayak bahannya atau waste-nya udah nggak bisa diolah tuh. Ya, ini berarti pertanyaannya sangat teknis ya. Monggo Mbak Salsa, mungkin Mbak dan Mbak Sylvie kalau ada
karena sudah ada yang pernah kerja juga kan situ. Tapi semoga juga hubungannya sama tekstil ya, silakan. Mungkin saya mencoba menjawab ya Bu. Memang suatu perusahaan menghasilkan limbah ketika tidak bisa digunakan kembali seluruhnya atau mungkin berapa persen tetap menjadi limbah yang seutuhnya gitu, limbah yang tidak dapat digunakan kembali seperti itu, ya memang mau nggak mau harus dibuang seperti itu. Emang sudah tidak bisa digunakan, tetapi sebelum digunakan ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi seperti itu. Memang ketika perusahaan itu sudah tahu akan ada limbah yang tidak dapat diolah, tidak dapat kembali lagi digunakan seperti itu, maka sebelum dibuang di lingkungan tetap harus diolah sedemikian rupa sehingga syarat-syarat untuk membuang limbah ke lingkungan itu sudah terpenuhi seperti itu. Misal di dalamnya itu mengandung bahan ini berapa persen, seperti itu, sehingga ya memang mungkin tetap akan berdampak pada lingkungan seperti itu, tetapi akan lebih sedikit mungkin dampaknya seperti itu, karena memang pertimbangan dari syarat pembuangan limbah itu sudah diperhitungkan dari aturan-aturan tersebut seperti itu, setahu saya Bu. Ya, Pak Silvi ada mau nambahin? Mungkin cukup dari Salsa tadi aja Bu. Oke, jadi Mas Jufrizal benar yang diceritakan Mbak Salsa. Nah, yang kayak yang seperti diceritakan Mbak Salsa itu adalah pendekatan yang kita namakan dilution gitu ya, atau treatment gitu ya. Jadi kita sudah punya proses menghasilkan limbah itu nggak bisa digunakan sehingga harus diolah dulu untuk memenuhi kriteria dulu sebelum itu dibuang, dan itu pemerintah sudah membuat regulasinya yang harus dipatuhi oleh industri. Nah pertanyaannya, kalau kasus kayak gini, di manakah letak green supply chain-nya gitu? Apa yang perlu dilakukan gitu ya? Yang jelas kalau dengan prosesnya seperti itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi yang perlu dilakukan adalah coba direview kembali raw material yang digunakan, ada tidak alternatifnya. Contoh misalkan untuk cat warna ya, untuk tekstil ya, sekarang kan sudah ada yang namanya pakai cat warna alami, pewarna alami. Nah itu mungkin bisa digunakan untuk mengurangi limbah tadi gitu ya, karena kalau yang menggunakan bahan sintetis kan memang nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus proaktif ya, punya inisiatif, kita gunakan raw material. Ini sama juga pada saat nanti adik-adik mau mendesain suatu produk gitu ya, milih material yang bisa direcycle. Jadi di awal itu kita sudah mendesain bahwa produk kita itu, ya kayak tekstil kita itu, raw material yang digunakan itu sebisa mungkin bisa direcycle. Tentu saja ya, tidak semua, ya sangat jarang ya 100% direcycle itu juga tidak mungkin. Pasti akan ada beberapa persen yang bisa direcycle. Tapi setidaknya cara berpikir kita itu sudah sampai ke sana. Jadi jangan mikir bikin produksi kemudian menghasilkan waste, tidak. Mulai di awal sekali kita sudah mikirkan bagaimana kita memilih proses, bagaimana kita memilih raw material, atau mungkin kita memilih komponen yang mudah untuk di-assembly dan disassembly gitu ya, sehingga produk itu bisa di-reuse lagi gitu ya. Atau memilih produk yang nanti bisa di-recycle lagi gitu. Jadi mindsetnya harus sudah sampai ke sana. Nah ini yang kita namakan dengan mindset life cycle thinking. Jadi kita mindset kita itu bagaimana kita mendesain sistem itu agar sistem itu siklis gitu. Jadi artinya adalah ya tadi bisa di-reuse atau di-recycle to some extent ya, walaupun tidak fully, tidak bisa 100%. Nah ini untuk teknis detailnya ya silahkan nanti adik-adik kalau ngerjakan tesis ya bisa cari tahu caranya gimana gitu. Untuk industri tekstil tentunya akan berbeda, misalkan untuk industri kendaraan bermotor misalkan, atau untuk industri pengolahan makanan misalnya. Nah, jadi beda-beda. Nah itu nanti akan sangat tergantung dari objeknya. Tetapi mindset life cycle thinking itu harus diterapkan. Jadi gitu ya. Oke, kemudian Pak, saya lanjutkan pertanyaan dari Mas Fahudin, silahkan. Ya, terima kasih Bu Tirta dan Mbak Siti sama Mbak Fadil.
Tadi melanjutkan dari diskusi sebelumnya tentang ada critical thinking juga ya, kayak critical life cycle tadi Bu ya, life cycle thinking. Life cycle thinking ya. Ya, life cycle thinking itu kan berarti kita mencari alternatif agar bahan itu bisa baik di recycle atau reuse atau nanti final disposalnya bisa bagus, itu tidak mencemari. Nah, permasalahannya itu kan misalkan produk itu malah melimpah sebagai sumber daya di suatu tempat atau menjadi nilai ekonomi, misalnya penggunaan ini Bu ya, batu bara di Indonesia menjadi sesuatu yang tambang terbesar, salah satu yang terbesar dibanding negara-negara lain. Nah, itu ternyata kan juga dampaknya terhadap lingkungan. Kalau dari fly ash tadi, faba tadi bisa diolah, tapi kalau untuk dari pencemaran udaranya itu ternyata kan dari hasil dari WALHI dan juga gabungan dari Greenpeace itu kan 30% dari polusi di Jakarta itu salah satunya berasal dari PLTU, 10 PLTU yang ada di sekitar Jakarta. Nah, kalau kita mengganti itu biaya ekonomisnya jadi lebih tinggi, padahal PLTU adalah merupakan sumber energi yang paling murah. Sedangkan juga energi di tempat kita juga melimpah. Itu kan terjadi seperti itu, Bu. Jadi pendorongan dari government itu malah justru tidak mengurangi tapi malah meningkatkan yang menimbulkan polusi, sehingga efek greennya itu jadi seolah-olah bertentangan. Itu untuk yang batu bara. Terus untuk yang nikel itu juga kan seperti itu Bu ya. Itu kan ada metode baterai itu kan kalau dilihat dari penggunaan material nikel itu kan ada NCA, NMC sama LFP. Nah, itu sendiri kan dari penggunaan 3 material itu malah yang lebih bagus kan LFP, walaupun kapasitasnya nanti akan lebih rendah dan ukurannya lebih tinggi, tapi dia lebih dingin dan tidak menimbulkan polusi. Nah, tapi di satu sisi kalau kita mendukung tentang itu, nanti sumber daya kita yang untuk misalkan melimpah di nikel kurang bisa teroptimalkan, termanfaatkan. Nah, bagaimana ketika membuat kebijakan atau trade-off untuk tetap bisa mengadopsi green tadi, Bu? Misalkan contohnya juga di sisi yang lain itu kan di kasusnya untuk penggunaan biodiesel untuk dari sawit, itu kan juga ketika di tempat kita itu dilarang di Eropa. Nah, alasannya adalah lingkungan, green tadi. Nah, itu bagaimana Bu menyikapi antara yang satu dengan yang lain, di mana di satu sisi itu menjadi sumber daya melimpah di tempat daerah tersebut gitu. Jadi penerapan green enabler sama barriernya ini aplikasinya seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan buat saya berarti ini. bukan buat Mbak Salsa sama Mbak Silvi nih. Kok nanyanya ke saya ya? Boleh Bu, terserah Bu. Maksudnya pendapat saja sih. Saya berpikir. Ya silakan Mbak Salsa, Mbak Silvi. Saya mencoba menjawab ya Bu. Kalau yang dipaparkan sama Mas Fahrudin tadi kan sebenarnya itu dari beberapa hambatan yang sudah kami sampaikan, namun dikontekskan dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kalau teknisnya sendiri, saya sendiri mungkin masih kurang paham ya Bu. Cuma dengan gambaran itu tadi, sebagai pemangku kebijakan, mungkin bisa menggunakan paling enggak analisis SWOT dari hambatan dan motivator itu sendiri. Ya, kalau emang tadi beberapa kebijakan yang diterapkan itu membutuhkan biaya banyak, namun kan di situ baru karena aspek lingkungan itu sendiri belum dihitungkan profitnya itu tadi. Jadi pemanfaatan teknologi yang berbasis lingkungan itu juga perlu diterapkan untuk benar-benar mengetahui apakah emang benar itu menyebabkan kos yang lebih banyak. Soalnya kan kita mempertimbangkan efek jangka panjang. Karena emang tadi seperti dijelaskan di awal bahwasanya emang penerapan GSCM ini tidak bisa dilihat secara langsung gitu dampaknya, maksudnya manfaatnya. Jadi ini akan
akan cukup memakan waktu lama seperti itu. Kalau teknisnya sendiri saya mungkin masih kurang paham, mungkin Mbak Salsa bisa nambahin. Menurut saya yang Silvi sampaikan itu sudah saya sudah setuju gitu. Untuk menanggapi mungkin dari yang batu bara itu, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya justru misal dulu saya pernah kerja Bu di satu industri tekstil gitu ya Bu. Tekanan dari brand itu dari pengguna dari suppliernya itu malah pengen yang misal boilernya itu nggak boleh pakai batu bara lagi gitu. Justru malah udah nggak boleh pakai batu bara lagi, apapun yang terjadi jangan pakai batu bara lagi gitu. Walaupun kita tahu sumber dayanya misal kata yang kayak Mas Farudin bilang tadi melimpah gitu, tapi memang batu bara itu ternyata udah nggak bisa membuat lingkungan ini sehat gitu. Makanya tekanan-tekanan dari atas, dari stakeholder lain gitu ya, pengguna jasa dari perusahaan itu juga bilang nggak boleh lagi pakai itu, nggak boleh lagi pakai batu bara seperti itu. Jadi mau nggak mau perusahaan itu akan mengganti dari batu bara itu walaupun batu bara tersebut melimpah di Indonesia gitu. Jadi menurut saya, benar kata Silvi tadi, ketika memang melimpah sumber dayanya, belum tentu dia baik untuk lingkungan gitu, belum tentu sesuai dengan apa yang disyaratkan di lingkungan gitu, sehingga harus ada yang dikorbankan untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat gitu sampai anak cucu lagi gitu ya Bu. Udah mikirnya visioner ya Mbak Salsa, anak cucu. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan sama Mbak Silvi dan Mbak Salsa ya. Jadi untuk Mas Fahrudin itu ya. Jadi bahan baku raw material yang berlimpah itu tidak menunjukkan bahwa itu harus dieksploitasi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kayak batu bara, nikel itu kan tidak renewable gitu ya. Jadi itu kan kalau sekarang sih melimpah, lah dipakai terus lah habis gitu loh. Dan itu kan tidak bisa, karena tidak renewable kan berarti tidak bisa lagi kita cover lagi kan, kita buat lagi kan, tidak bisa, habis ya habis, namanya juga tidak renewable. Jadi memang begitu Mas Fahrudin. Jadi jangan, karena itu yang mungkin mindset yang dulu dilakukan waktu revolusi zaman dulu gitu ya. Karena zaman dulu penduduknya masih sedikit, kemudian banyak penemuan-penemuan baru menggunakan kalau kita bilang dulunya sih nggak critical materials gitu ya. Dulunya tuh materialnya melimpah, tapi sekarang karena sudah terlalu banyak dieksploitasi, akhirnya sekarang jadi berkurang. Nah, jadi yang mungkin kalau adik-adik tahu di Indonesia kan sudah mulai ini ya, dulu kita ekspor minyak, sekarang kita jadi import minyak gitu, karena sudah mulai berkurang cadangan minyak. Sama juga untuk batu bara, ya mungkin sekarang melimpah, nggak tahu lagi mungkin 10-20 tahun lagi ya habis juga kalau dipakai terus. Jadi penggunaan raw material melimpah itu tidak berarti bahwa kita harus mengeksploitasi terus-terusan. Jadi malah sekarang kita pikirkan bagaimana kita mencari alternatif sumber energi yang itu tuh renewable gitu ya. Jadi itu tuh nggak habis-habis. Contohnya tenaga surya. Tenaga surya kan di Indonesia itu kan melimpah banget ya. Karena semua permukaan di Indonesia kan disinari ya, mungkin beda sama negara-negara yang di 4 season itu, yang di 4 musim kan hanya di musim-musim tertentu saja ada matahari. Nah itu sebenarnya menjadi alternatif gitu ya untuk pembangkitan listrik gitu ya. Nah jadi mungkin tadi ada 3 poin yang disampaikan Mas Fahrudin ya. Pertama terkait dengan PLTU. Nah walaupun batu bara banyak ya, jangan pakai batu bara lah di Indonesia ini. Apalagi nanti kalau katanya kita mau kebijakan pemerintah mau pakai mobil listrik. Nah listriknya itu dapat dari mana? Dibakar dari batu bara. Makin banyak lah nanti batu bara yang mau dibakar kalau kita mau pakai mobil listrik gitu ya. Jadi kalau mau ramah lingkungan, jadi kalau kita menerapkan mobil listrik, kebijakan mobil listrik, tapi kalau PLTU-nya masih dari batu bara atau dari minyak bumi, itu akan mempertambah parah dampak lingkungan. Jadi kalau mau pakai mobil listrik, pembangkit listriknya harus diganti. Pembangkit listriknya harus diganti. Jangan pakai renewable. Jadi kalau jangan pakai fosil gitu ya. Jadi jangan pakai batu bara atau minyak bumi ya. Paling katanya sih dari hasil riset itu yang paling
mobil listrik itu akan environmentally friendly kalau PLTU-nya di-generate dari minimal dari natural gas. Tapi kan natural gas kan termasuk yang non-renewable juga. Jadi kalau bisa ya dari renewable. Contohnya kayak di negara-negara Eropa, kenapa pada menggunakan mobil listrik? Lah karena sebagian besar PLTU-nya, contohnya di Norwegia, itu dibangkitkan dari tenaga air. Yang itu ya renewable gitu ya. Dan beberapa negara Eropa menggunakan nuklir sih, yang itu sebenarnya kalau kita lihat impact-nya sih dari sisi global warming yang jauh lebih rendah daripada kalau kita pakai fosil. Itu jadi sebenarnya itu yang nomor 1. Kemudian nomor 2 tentang nikel. Ya, jadi sama juga sebenarnya konteks baterai ini kan, kenapa penelitian baterai ini menjadi isu sekarang, karena yaitu tadi implikasi dari kebijakan pemerintah, misalkan mau menggalakkan mobil listrik kan butuh baterai, apalagi di Indonesia nikelnya banyak kan gitu, sehingga apakah berarti kita harus eksploitasi nikel besar-besaran? Tidak. Jadi kalau bisa dicari material lain yang lebih renewable dan lebih mudah untuk di-reuse atau mungkin bisa di-recycle, gunakan yang itu gitu loh. Nah, ini saya kan nggak bisa karena saya bukan ahli baterai ya, jadi nggak ngerti. Jadi memang benar ya, baterai itu banyak macam-macam teknologinya, maupun sama-sama lithium. Jadi lithium dengan LiNMC atau lithium dengan fosfat apa kalau nggak salah itu, sama satu lagi saya lupa ya. Mohon maaf ya, pernah baca nih saya lupa. Nah itu dicarilah mana yang, ini sebenarnya sudah banyak juga penelitian-penelitian yang mengevaluasi baterai lithium mana yang lebih ramah lingkungan. Sama halnya tadi dengan konteks sawit. Kenapa sawit itu tidak biofuel dari sawit itu tidak bisa masuk di pasar Eropa? Ya karena biofuelnya itu di-generate dari first generation. Jadi first generation di sini adalah produk utama yang seharusnya itu bisa dijadikan sebagai produk pangan gitu ya. Jadi produk sawit itu sebenarnya kalau kita nanam sawit itu impact terhadap land use-nya itu sangat besar dan penggunaan airnya itu banyak sekali loh sawit itu. Sehingga kemudian itu mau kita bakar. Ya jelas lah itu jelas-jelas sangat jelas itu tidak environmental friendly. Karena dari sisi jadi dampak lingkungan itu nggak cuma dari GWP ya adik-adik ya. Jadi dampak lingkungan itu jangan pikirkan hanya emisi saja, banyak. Jadi dampak lingkungan itu bisa dari emisi, bisa jadi toksisitas, bisa jadi karena kemampuan untuk penggunaan lahan, bisa juga kemampuan dari alam kita yang tidak bisa recovery lagi gitu, atau penggunaan resource yang kritis, itu termasuk dampak lingkungan gitu loh. Jadi idealnya biofuel itu harusnya di-generate dari second generation. Apa yang dimaksud second generation? Jadi misalnya nih, saya jadi jangan gunakan dari kan biofuel bisa dari jagung, bisa dari sawit. Yang itu kan sebenarnya jagung bisa dimakan, langsung bisa dimakan kan gitu loh ya. Jadi kalau bisa biofuel itu dari waste. Jadi kita bisa buat biofuel dari waste. Contohnya dari mana? Dari minyak jelantah. Minyak jelantah itu dengan proses transesterifikasi itu bisa dikonvert jadi biofuel. Nah, jadi sebenarnya itu banyak opsi gitu ya. Jadi menjawab pertanyaannya Mas Fahrudin tentang sawit, PLTU dan nikel. Jadi manakah proses yang lebih ramah lingkungan? Itu gimana saya tahunya? Nah itu memang sudah ada tool-nya. Ya, tool yang dipakai untuk mengevaluasi dampak lingkungan mulai dari cradle to grave. Mungkin sudah dengar ya, cradle itu ya kalau istilahnya itu dari ayunan bayi, jadi mulai dari ekstrak materialnya sampai grave kuburan gitu ya, jadi mulai dari disposal. Nah itu bisa menggunakan dengan life cycle assessment. Tapi karena memang kita nggak bahas itu di sini gitu ya, jadi saya kan nggak bahas itu, tapi adik-adik silahkan aja bisa kontak. Ini ada perusahaan yang miliknya alumni juga ya, TI UGM ini, di ILS Power itu mereka sudah konsultan untuk LCA, jadi bolehlah nanya-nanya ke sana, silahkan itu. Nah kemudian untuk konteks mata kuliah ini gitu ya, jadi kita tuh menerapkan life cycle thinking tadi dalam konteks untuk green supply chain. Jadi apa sih, mungkin udah tak kasih kan ya bab 1, bab
bab 1 ya, bab 2-nya itu apa sih definisi dari green supply chain gitu ya. Jadi green supply chain itu adalah salah satu aplikasi kita menerapkan life cycle thinking untuk konteks supply chain. Nanti juga bisa kalau kita menerapkan life cycle thinking untuk konteks desain. Nanti namanya sustainable design. Jadi kita desain produk ya. Atau mungkin kita bisa menerapkan life cycle thinking untuk manufacturing. Muncullah dari konsep sustainable manufacturing gitu. Jadi sebenarnya yang penting di sini adalah kita gunakan mindset itu. Nah, kalau kita udah ngerti mindset seperti itu, kemudian apa sih yang menyebabkan orang itu? Ya tadi untuk yang pertemuan ini, apa menyebabkan orang itu tidak bisa melakukan itu? Padahal itu kita tahu kan itu bagus gitu. Tapi kok nggak bisa? Kenapa? Kenapa industri itu nggak bisa gitu? Nah, jadi fokus untuk pertemuan kita hari ini tuh itu. Nah, untuk kedepannya baru kita akan lebih detail bagaimana kita mengimplementasikan life cycle thinking itu di proses dalam supply chain. Gitu. Itu ya, semoga menjawab ya Mas Fahrudin. Iya. Oke, ini yang saya perhatikan yang belum nanya itu kelompok 3. Nah, saya persilahkan kelompok 3. Ada Mbak Anissa dan Mbak Lucia untuk bertanya. Nanti kalau enggak gitu nilai kelompoknya 0 loh. Itu Mbak Lucia udah raise hand tadi. Oh iya toh, maaf ya. Oh nggak kelihatan di tempat saya ya. Oh iya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ininya, apa gambar orangnya. Ya silakan, saya persilakan Mbak Lucia. Udah pegel banget berarti ya raise hand-nya ya, lama banget mungkin ya. Iya, silakan. Iya, saya banyakin ininya. Ya silakan Mbak Lucia. Oh tidak bisa unmute. Sini saya nggak bisa unmute ya, kayak apa ya? Oh gitu. Kenapa nggak bisa unmute ya? Error kah? Ya silakan ditunggu deh pertanyaannya. Mbak Silvi sama Mbak Salsa bisa baca sendiri ya? Iya, bisa Bu. Sip. Langsung jawab aja nanti ya. Oh iya. Nah itu sudah Mbak Lucia selesai bertanya, silahkan. Bu, saya izin stop sharing ya Bu, biar bisa lihat. Oh. Jadi pertanyaannya mengenai inter-organizational communication gap. Biasanya ini terjadi di level apa dan bagaimana cara mengatasinya? Pada suatu manajemen perusahaan itu terbagi menjadi beberapa level jabatan, beberapa level tanggung jawab pekerjaan seperti itu. Nah biasanya di middle management atau di tengah-tengah itu yang secara gampangnya harus lebih tahan banting gitu. Jadi ketika top management berkata kamu harus mengerjakan A gitu, maka si middle management ke bawah itu harus mengerjakan hal tersebut seperti itu. Nah mungkin kesulitan communication gap di sini berarti ketika ada overworkload yang diminta oleh top management seperti itu, kemudian dirasa tidak mampu atau middle management ke bawah itu tidak memiliki resource pengetahuan, keilmuan atau informasi yang cukup, maka akan menjadi perbedaan gitu antara tujuan yang dimaksud dengan middle manajemennya seperti itu. Kemudian hal tersebut juga dapat menyebabkan keloyalitasan atau komitmen dari pegawai-pegawainya tersebut akan menurun gitu karena sikap dari top manajemennya yang mungkin hanya memberikan perintah tetapi tidak memberikan edukasi dulu atau training dulu seperti itu.
Mungkin Sylvie mau menanggapi. Iya, mungkin sedikit tambahan. Ya, seperti yang Salsa bilang tadi, level ini biasanya terjadi di mana? Kalau biasanya terjadi di sejauh pengetahuan saya itu terjadi di tingkat operasional atau bukan di tataran manajemen. Karena kan pembagian kerja yang cukup banyak itu tadi dibaginya di sana. Nah, mungkin peran di sini untuk penyelesaiannya stakeholder pada perusahaan sendiri itu memiliki peran penting di situ karena menyamakan lagi satu tujuan antar divisi atau antar interorganisasi ini itu peran penting dari stakeholder perusahaan itu sendiri, seperti itu. Jadi menyamakan visinya kembali bahwasanya kita itu satu organisasi dan kita memiliki tujuan yang sama meskipun punya distribusi kerja masing-masing, seperti itu. Namun tujuan yang akan dituju tetap sama. Itu sih mungkin. Sorry saya mute. Ya, jadi sebenarnya kalau interorganisasional itu ya antar organisasi ya. Tetapi di dalam ya, berarti dalam ya. Kalau itu antar ya. Jadi saya juga kurang ini ya. Ya bisa dibaca di situ kayaknya dibaca detailnya di buku kayaknya penjelasan apakah ini terus yang sangat umum gitu ya. Jadi mungkin tadi yang baca Mbak Sylvie sama Mbak Salsa mungkin sudah cukup sih penjelasan di situ gitu ya. Jadi memang harus ada konsistensi antar di dalam organisasi itu harus ada konsistensi untuk kebijakan gitu ya. Jadi misalkan kebijakannya eco-labeling ya semua proses yang ada di dalam perusahaan itu dalam memproduksi produk itu ya harus mengikuti syarat-syarat gitu ya yang diminta dalam eco-labeling itu gitu. Jadi itu. Oke, mungkin kayaknya cukup ya untuk ada yang mau nanya lagi, Mas Hendra silahkan. Ya baik, terima kasih Bu. Ini presentasi yang menarik dari Mbak Sylvia dan Mbak Salsa. Terima kasih presentasinya. Yang ingin saya tanyakan Mbak, tadi beberapa teman sudah mempertanyakan posisi atau peran pemerintah dalam penerapan GSCM ya. Nah, namun pertanyaan saya kali ini lebih melihat dari sisi investornya, begitu. Nah, kalau seandainya Mbak Sylvia atau Mbak Salsa berada di posisi sebagai investor, mana yang Mbak Sylvia atau Mbak Salsa pilih antara profit atau environment? Karena jelas penerapannya GSCM ini mempengaruhi profit perusahaan ataupun lingkungan masyarakat seperti itu. Dan cara meningkatkan pilihan dari Mbak Sylvia dan Mbak Salsa itu seperti apa misalnya? Mbak Salsa pilih profit, cara meningkatkan profit mana, ataupun cara meningkatkan environment tanpa mengabaikan profit gimana? Terus contoh produk seandainya Mbak Sylvia dengan Mbak Salsa sebagai investor, contoh produk apa yang ingin Mbak Salsa atau Mbak Sylvia invest dan kemungkinan profitnya lebih tinggi dibanding investor tanpa mengabaikan sisi environment-nya, seperti itu. Terima kasih. Saya izin menanggapi. Ya, kalau dari sisi investor mungkin mana ketika kita dihadapkan untuk mempertimbangkan cost yang lebih tinggi atau aspek lingkungannya, kalau itu dipertimbangannya mungkin kita pertimbangannya misal kita nggak rugi banget. Kita nggak bersih atau kayak yang biasanya seperti yang udah kita pelajari kayak kelayakan bisnis seperti itu, selama itu udah di atas batasan itu, mungkin secara sadar kita, karena ketika ini tidak diterapkan mulai dari dini, ketika nggak kita mulai
karena kita yang di sini mungkin udah tahu soal GSM ini manfaatnya bagaimana, gimana jangka panjangnya. Nah, cost itu pasti bakal jadi pertimbangan utama dalam menentukan penerapan teknologi ini. Ketika costnya itu lebih dari standar yang sudah kita terapkan, mungkin ada baiknya yang dipilih adalah yang mempertimbangkan aspek ekonomi juga, mengingat ini akan pengaruhnya ke jangka panjang seperti itu. Dari saya mungkin sama sih seperti Sylvie. Mungkin kalau ditanya sebagai investor mau memberikan biaya apa enggak, misalnya kasih uang apa enggak ke perusahaannya, kalau saya pribadi sih mau ya. Maksudnya itu kembali lagi bentuk cinta lingkungannya seperti apa gitu. Kalau misal saya sebagai investor, tetapi tetap aja harus dipertimbangkan misal feedbacknya atau profitnya terlalu lama atau bagaimana, akan ada baiknya kalau didiskusikan dulu. Misal dengan dana segini profitnya harus balik dalam jangka waktu sekian, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang harus dipertimbangkan. Seperti itu. Mungkin itu, Bu. Ya, jadi sebenarnya sih idealnya tadi menjawab pertanyaan Mas apa ya tadi tuh? Bentar. Hendra, Bu, Mas Hendra. Jadi mau milih yang mana, mau finansial apa lingkungan ya? Kalau kita menggunakan konsep sustainability ya malah tiga-tiganya gitu ya. Jadi nggak cuma finansial, lingkungan, juga sosial yang harus dipertimbangkan secara seimbang. Jadi tidak ada yang diprioritaskan lebih dibanding yang lainnya. Itu yang rule yang kudune itu koyo ngono gitu loh. Seharusnya seperti itu. Nah, implementasinya mungkin akan bervariasi ya, mungkin tidak bisa equally the same, tetapi setidaknya directionnya menuju ke sana. Ya beda-beda dikit lah gitu. Nah, mungkin kalau memang tidak bisa equal, nah itu malah dicari tahu kenapa gitu. Tuh, rule-nya saya sebut, saya ini rule-nya saja ya. Ya. Oke. Ya, lanjut ke Mbak Anissa. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya itu terkait in terms of enabler itself gitu loh, Bu. Jadi kan tadi di awal kan bahasnya kan barriers, terus setelah itu kan motivation. Nah, enabler yang saya tahu sendiri itu kan any resources yang membuat suatu sistem itu happen kayak gitu. Nah, apakah dalam hal ini enabler itu sama dengan motivasi atau berbeda gitu loh, atau contohnya salah satu contohnya apa sih terkait enablers untuk penerapan green supply chain ini kayak gitu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Mbak ini. Mungkin sepemahaman saya ya, Bu, dari buku ini memang di awal judulnya enablers and barriers gitu. Di bawahnya enablers itu tidak muncul lagi katanya. Nah, kalau sepemahaman saya dan Sylvie, enablers ini adalah motivator itu sendiri. Jadi resource yang, benar kata Mbak Ica tadi, resource yang mendukung suatu hal itu terjadi gitu ya. Seperti yang kita tahu tadi, enablers atau motivators ini yang kita sebut motivators ini juga hal-hal atau resource sumber-sumber yang menyebabkan GSM itu bisa terjadi seperti itu. Bentuk dukungan, misal bentuk dukungan dari investor atau bentuk regulasi dari pemerintah yang lebih fleksibel dengan menerima inovasi dari perusahaannya seperti itu. Menurut saya dan Sylvie mungkin itu juga termasuk enablers atau resource yang bisa membuat GSM itu diterapkan dalam suatu perusahaan seperti itu sih. Iya, ya memang enabler itu ini ya faktor pendukung sebenarnya. Faktor pendukung itu bisa macam-macam, bisa internal, bisa eksternal. Tadi kayak udah detail dijelaskan. Itu mungkin Mbak Nisa maksudnya gimana ya? Atau mungkin kalau kurang menjawab monggo. Iya, soalnya ya itu tadi saya kan bacanya kan judulnya tuh enabler, tapi sepanjang materi itu emang nggak disebutkan gitu loh. Jadi apakah enabler itu sama dengan motivasi itu gitu sih Bu intinya? Oh beda ya, kalau motivasi, kalau dari kata-katanya ya, enabler itu sesuatu yang mendukung kita untuk melakukan sesuatu. Kalau motivasi ya kita mau atau enggak, kasarnya gitu loh.
kita termotivasi. Motivasi itu alasan kita melakukan, enabler itu faktor pendukung. Dah gitu. Ya beberapa mungkin ya bisa dinyatakan sama ya, sama aja. Tapi itu hanya urusan kata-kata kayaknya ya. Semoga hanya itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain lagi, saya buka untuk satu pertanyaan bila ada. Ya, kalau memang tidak ada, terima kasih ya atas diskusinya yang sangat menyenangkan. Jadi mungkin saya kepikiran ya untuk kedepannya itu mungkin setiap mahasiswa harus nanya lah, karena jumlahnya juga nggak banyak kan kita kan ya. Ini kebetulan saya listkan semua yang bertanya dan semuanya memang sudah bertanya semua, sehingga nanti untuk pertanyaan untuk berikutnya pertanyaan itu tidak berdasarkan pada kelompok ya, tapi pada individu aja ya. Jadi enak juga nilainya gitu ya, nilai per individu aja. Jadi nanti setiap mahasiswa siapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Mungkin bisa kita sepakati begitu ya, saya ubah sedikit saja untuk yang masalah pertanyaan, jadi biar semuanya bisa engage ya, semuanya bisa terlibat gitu. Kayaknya kan asik ya kalau banyak pertanyaan sehingga kita bisa eksplor banyak gitu ya. Karena kadang-kala kalau cuma baca dari buku ya kita dapatkannya hanya itu, bisa jadi mungkin kayak tadi Mbak Salsa udah sudah pernah kerja, jadi punya pengalaman sehingga bisa sharing juga kan gitu. Jadi ada teman-teman juga yang tadi pertanyaannya cukup sulit untuk dijawab loh sebenarnya gitu ya. Dan itu nggak ada di buku, makanya itu harus menjawab pertanyaan itu membutuhkan wawasan. Jadi yang seperti itu kan alangkah lebih baiknya kalau teman-teman punya informasinya kan bisa di-share juga bareng-bareng di sini. Gitu kali ya. Oke, terima kasih. Saya happy sekali dengan kelas ini gitu ya. Saya tuh senang kalau kelasnya aktif, karena kalau kelasnya nggak aktif saya tuh malah bingung gitu ya. Bingungnya tuh jadi ini sebenarnya ngerti atau enggak, kan sebenarnya kelas diam itu kan ada dua arti gitu ya, ngerti atau nggak ngerti sama sekali. Nah kan itu kan dua ekstrem yang saya nggak tahu gitu. Jadi kalau yang di sini pada contribute kita kan membantu saya, misalkan oh mungkin bagian ini masih kurang, mungkin ada bagian yang ini yang udah tahu lah, jadi nggak perlu dibahas lebih, jadi seperti itu. Oke deh, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya, kita ketemu lagi. Jadi kita diskusi 1,5 jaman, jadi untuk minggu depan kita mulai biar nggak terlalu pagi, jam 7 kita tapi kalau pada pengen jam 7 ya nggak apa-apa juga sih, saya oke-oke saja. Anak saya juga malah kelasnya jam 6 pagi. Anak saya kelas 4 tuh kelasnya jam 6 pagi. Silahkan, tapi kalau saya usul ya mungkin 7:30, tapi kalau ada yang pengen jam 7 nanti silahkan aja di info. Jadi untuk sementara kita untuk minggu depan kita akan mulai kelasnya jam 7:30 ya. Nanti insya Allah selesainya kalau 7:30 selesai jam 9. Benar ya, jam 9, sehingga punya waktu setengah jam lah ya untuk istirahat sebelum kuliah berikutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan kelompok yang akan presentasi minggu depan tentang saya hapus ini. Tentang green procurement. Sekarang kita lebih detail ke proses. Misalkan untuk proses procurement itu kalau kita mau buat green itu kayak apa sih bentuknya gitu. Nah, itu nanti akan kelompok 2 ya yang akan presentasi, Mas Fadil dan Mas Zulfi. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Hari Jumat jadi Bu. Lupa ya, kita mau jadinya seminggu 2 kali. Iya, mohon maaf. Terima kasih diingatkan. Jadi terima kasih. Jadi kita kuliah lagi hari Jumat. Jadi hari Jumat udah kita sepakati jam 3, oke ya? Iya Bu. Ya sip. Jadi ini mungkin ceritanya ngabuburit ya, sambil nunggu buka puasa kita diskusi. Baik, nanti untuk hari Jumat kita ketemu jam 3, atau nanti jam 3 itu pas asar ya. Mungkin nanti saya minta waktunya mungkin 15 menit kali ya buat sholat asar dulu. Karena kayaknya asar tuh mulai jam 3, jadi jam 3:15 lah ya. Kita mulai ya. Kita asar dulu lah gitu. Jam 3:15 kita mulai. Nanti kelompok 2 Mas Fadil dan Mas Zulfi yang presentasi tentang green procurement. Terima kasih sudah diingatkan. Saya yang malah lupa, tapi sudah saya masukkan di agenda sih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.